Ya Tuhan, ini doa kami siang hari ini. Kami buka hati kami saat ini untuk dengar suara Tuhan. Tuhan, kami hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau dengar apa yang Tuhan mau katakan, supaya kami bisa rubah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu ketika kami hidupi hidup kami sesuai kehendak Tuhan, kami tahu ada anugerah Tuhan yang tersedia buat kami. Kami tahu ada berkat Tuhan yang akan mengalir ke dalam hidup kami. Dan terlebih lagi kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui hidup setiap kami. Siang hari ini Tuhan, nyatakan isi hatimu, kami mau dengar dan kami mau taat. Kami siap untuk dengar firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kedengarannya gak terlalu luar biasa, kurang meyakinkan buat saya. Tapi bagaimanapun kabar saudara hari ini, saudara ada di tempat yang tepat. Kita sama-sama di sini untuk memuji, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya bilang kadang-kadang di gereja, orang gak harus jawab luar biasa. Karena belum tentu tiap minggu perasaan seorang kayak gitu. Kadang-kadang ada orang datang mungkin dengan masalah, dengan pikiran lagi mumet, lagi stres, lagi segala macam. Kita bilang luar biasa, ini gak keluar dari hati karena memang gak lagi luar biasa. Tapi gini, kalaupun saudara gak ngerasa luar biasa, saudara ada di tempat yang tepat. Karena di tempat ini saudara akan dipulihkan sama Tuhan, ditolong sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar sesuatu. Saya mau sedikit cerita dulu latar belakang dari apa yang saya mau bagikan. Saudara yang tadi pagi sudah ikut kebaktian, saya khotbah sesuatu yang lain kok. Jadi saudara nggak perlu ngerasa bosan, ini pesan yang lain. Kalau khotbahnya direkam, saya mau dorong saudara untuk dapatkan khotbah yang tadi pagi. Karena juga akan bantu saudara buat hidup saudara. Tapi saya mau kasih sedikit background dari apa yang saya mau bagikan. Menjelang akhir dari tahun yang lalu, biasanya di akhir satu tahun dan di permulaan dari tahun berikutnya, jadi saya ambil sekitar hampir 2 bulanan itu, biasa saya luangkan waktu untuk cari Tuhan. Untuk lakukan beberapa hal. Yang pertama untuk lihat ke belakang, refleksi. Apa yang udah terjadi sepanjang satu tahun, dan kira-kira di area-area mana yang saya mungkin perlu berubah, saya mungkin perlu bertobat, saya mungkin perlu rubah. Jadi yang pertama saya lakukan, saya refleksi. Lihat ke belakang, refleksi bukan pijit ya. Refleksi itu lihat ke belakang dan tanya sama diri saya, bercermin tentang hal-hal yang mungkin saya harus rubah. Tapi yang kedua yang biasa saya lakukan di akhir tahun dan mau memulai tahun yang baru, itu juga adalah mulai doa dan tanya sama Tuhan tentang hal-hal yang saya harus lakukan ke depan. Jadi ngelihat ke belakang tapi juga ngelihat ke depan. Hal-hal yang saya mau lakukan di tahun yang baru. Ada rencana-rencana yang baru, visi yang baru, goal yang baru, target yang baru, hal-hal yang baru. Dan ketika saya mulai ada di area tersebut dan mulai merenungkan, mulai berencana, saya jadi excited. Saya jadi bersemangat tentang hal-hal ini yang bakal saya kerjakan di depan. Tiba-tiba di tengah-tengah waktu tersebut, Tuhan mulai datang dan mulai katakan sesuatu. Ini yang saya mau bagikan buat saudara hari ini. Pelajaran ini saya baru belajar kemarin itu. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang gini sama saya. The end of something is just as important as the beginning of something else. Akhir dari sesuatu itu sama pentingnya dengan bagaimana memulai sesuatu yang lain. Itu yang Tuhan katakan. Akhir dari sesuatu itu sama pentingnya dengan memulai sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain itu cara Tuhan bilang begini, kalau kamu memang mau memulai sesuatu yang baru, maka kamu harus pertimbangkan atau kamu harus ngerti untuk mengakhiri sesuatu yang lama dulu. Karena kalau yang lama belum berakhir, kita nggak bisa memulai dengan sesuatu yang baru. Akhir dari sesuatu sama pentingnya dengan memulai sesuatu yang lain. Saya kasih ilustrasi. Kalau katakanlah di tangan saya pegang gelas. Saya pegang gelas. Kemudian saya bilang gini, saya mau dapat gelas yang baru. Pertanyaan saya begini, saya bisa terima gelas yang baru nggak? Kalau saya lagi megangin gelas yang lama, bisa? Nggak bisa. Tangan saya cuma punya kemampuan, cuma punya kapasitas, cuma punya ruang buat pegang satu gelas. Maka kalau saya benar mau gelas yang baru, apa yang saya harus lakukan? Saya harus lepaskan dulu yang
lama. Itu yang pada dasarnya Tuhan ajar sama saya. Prinsip sederhana ini. Kalau kamu mau mulai sesuatu yang baru, maka kamu harus ngerti bagaimana mengakhiri yang lama. Dan itu yang saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar hari ini. Saya tahu kita masih ada di permulaan tahun ini. Sekalipun gak di awal banget, gak terasa kemarin baru rayain tahun baru. Sekarang udah mau akhir Februari loh. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi rasanya masih belum terlambat. Minimal di bulan kedua dari tahun yang baru. Ketika saya bicara tentang ini, saya percaya di tahun 2016 ini banyak saudara yang punya harapan yang baru, cita-cita yang besar, mimpi yang baru, visi yang baru, goal yang baru, target yang baru, hal-hal yang saudara mau kejar dalam tahun ini. Maka pagi hari ini saya mau datang dan bilang begini, mengakhiri sesuatu yang lama itu sama pentingnya dengan bagaimana memulai sesuatu yang baru. Artinya gini, kalau saudara benar-benar mau kejar target-target saudara, visi saudara, hal-hal yang baru yang saudara mau kejar tahun ini, maka saudara perlu pertimbangkan untuk akhiri beberapa hal ini yang saya akan bagikan buat saudara. Sesuatu dari yang lama yang mungkin saudara harus tinggalkan di belakang. Sesuatu yang lama yang mungkin saudara harus tutup buku. Nah itu ilustrasi lain. Banyak orang mau buka lembar yang baru, tapi nggak mau tutup lembar yang lama. Bisa nggak? Nggak bisa. Konsekuensinya gini, kalau saya mau buka lembar yang baru, maka lembar yang lama saya harus tutup. Masuk akal ya? Itu yang sama-sama saya mau ajak kita untuk belajar hari ini. Dan menariknya gini, ketika Tuhan mulai ajar prinsip ini sama saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan tunjukkan prinsip ini juga berlaku di dalam Alkitab. Di mana prinsip ini berlaku dalam Alkitab. Dan Tuhan mulai tunjukkan ayat demi ayat demi ayat untuk tunjukkan prinsip ini. Saya tunjukkan beberapa di antaranya. Saudara tahu cerita bagaimana Yosua muncul. Apa yang terjadi di situ? Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang begini. Sesudah Musa hamba Tuhan mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Perhatikan, hanya sesudah Musa mati, baru Tuhan bicara sama Yosua. Tuhan ngomong apa? Di ayat yang kedua, Yosua 1 bilang begini. Yosua, Musa hambaku sudah mati. Sekarang bersiaplah kamu untuk perjalanan ini yang aku punya buat kamu. Prinsipnya kita lihat di situ. Tuhan bilang sama Yosua, sesudah Musa mati, ada satu perjalanan ini yang baru kamu bisa masukin. Hanya sesudah Musa mati, Yosua baru bisa masuk dalam perjalanan yang baru. Prinsip yang sama juga berlaku di Yesaya pasal yang ke-6. Ini yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, sesudah Raja Uzia mati, Yesaya mendapat penglihatan. Hanya sesudah Raja Uzia mati, Yesaya dapat penglihatan. Hanya sesudah sesuatu yang lama berakhir, baru sesuatu yang baru bisa dimulai. Prinsip yang sama juga kita bisa temukan dalam cerita Elia dengan Elisa. Kita semua familiar dengan cerita ini. Hanya sesudah Elia terangkat ke sorga, Elisa bisa terima jubahnya dan lanjutkan pelayanannya. Benar? Prinsip yang sama kita lihat berulang-ulang. Hanya sesudah Paulus selesai mengakhiri pertandingannya, dia mati, baru kemudian Timotius bisa muncul dan lanjutkan pelayanannya. Prinsip yang sama juga kita temukan. Hanya sesudah Yesus mati, baru ada kebangkitan. Tanpa kematian, nggak ada kebangkitan. Hanya sesudah perjanjian yang lama berakhir, baru perjanjian yang baru bisa dimulai. Saudara bisa lihat itu? Prinsip yang sama berulang-ulang Tuhan tunjukkan di dalam Alkitab. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, maka yang lama harus berakhir dulu. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 bilang begini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Sekali lagi prinsip yang sama yang Tuhan tunjukkan dalam firman-Nya. Nah sekarang pertanyaannya buat kita begini. Oke Pak, kita udah dengar prinsipnya. Kita udah lihat polanya di dalam Alkitab Tuhan ulang-ulang. Pertanyaannya gini, apa Pak? Dari yang lama, kira-kira yang harus saya akhiri Pak. Saya punya mimpi yang baru. Saya punya cita-cita, harapan, visi yang baru. Buat tahun 2016, saya mau akhiri yang lama Pak. Dengar ini, banyak orang yang gak ngerti prinsip ini yang akan terjadi. Saudara lewatin tahun demi tahun, memulai setiap tahun selalu dengan harapan yang baru. Tapi mengakhiri tahun itu dengan kesadaran, kok gak tercapai ya. Banyak orang mulai tahun dengan, saya pengen begini. Pas sampai Desember ngelihat ke belakang, hal-hal yang saya pengen kok gak ada yang tercapai ya. Saya kasih tahu salah satu alasannya karena ini. Saudara pengen mulai yang baru, tapi saudara gak tutup buku dari yang lama. Yang lama masih ikut jalan terus, sehingga yang baru gak punya ruang untuk terjadi dalam hidup saudara. Hari ini saya mau ajak kita belajar, apa hal-hal yang mungkin kita harus akhiri dari yang lama, supaya kita punya ruang buat kejar hal-hal yang baru yang Tuhan punya buat kita di depan. Apa yang lama? Saya mau ajak kita untuk pertimbangkan setidaknya ada 4 hal ini.
Sifatnya perenungan dan pertimbangkan. Artinya gini, belum tentu saudara semua punya 4-4-nya harus ditinggalkan. Bisa jadi cuma 1, bisa jadi cuma 2, bisa jadi cuma 3, tapi bisa juga 4-4-nya. Ada 4 hal ini yang mungkin saudara perlu pertimbangkan untuk saudara akhiri dalam hidup saudara dari yang lama, supaya saudara punya ruang buat kejar yang baru. Apa 4 hal itu? 4 hal yang Tuhan tunjukkan untuk mungkin kita harus akhiri. Yang pertama adalah ini, saya sebutnya bitterness and disappointment. Kepahitan dan kekecewaan. Kepahitan dan kekecewaan. Ini mungkin yang pertama yang setiap kita perlu pertimbangkan untuk akhiri dalam hidup kita. Kenapa begitu Pak? Coba renungkan ini. Sepanjang tahun 2015 kemarin, atau bahkan mungkin sebelum itu, 1 tahun penuh saudara lewatin, mungkin saudara ngalamin kekecewaan. Saya nggak percaya ada orang bisa lewatin 1 tahun tanpa kecewa sama sekali. Mungkin ada kekecewaan yang saudara pernah alami. Masalahnya begini, saudara nggak mungkin memulai tahun yang baru, kejar hal-hal yang baru. Kalau beberapa kekecewaan itu saudara masih bawa terus ke depan. Kalau saudara nggak bisa tinggalkan kekecewaan saudara, jangan bermimpi untuk punya ruang buat kejar hal-hal yang baru. Kenapa begitu? Alasannya sederhana sekali kok. Karena ketika saudara pegang terus kekecewaan itu, saudara pertahankan kekecewaan itu, saudara jadi trauma sama kegagalan saudara. Ini yang terjadi ketika saudara mau mulai yang baru. Setiap kali saudara mau mulai yang baru, saudara selalu diingatkan akan kegagalan saudara. Saya mau mulai yang baru, tapi ntar dulu deh, kenapa? Aduh, gimana kalau saya gagal lagi kayak waktu itu? Gimana kalau saya dikecewakan lagi kayak waktu itu? Selama kita tidak bisa meninggalkan kekecewaan kita di belakang, kita nggak akan bisa maju ke depan dan kejar hal yang baru yang Tuhan punya buat kita. Ini yang pertama yang saya mau ajak kita mungkin untuk harus pertimbangkan untuk tinggalkan di belakang. Kekecewaan saudara dan kepahitan saudara. Itu yang pertama. Saya mau bicara dulu tentang kekecewaan. Apa sih kekecewaan? Kenapa banyak orang nggak bisa tinggalkan kekecewaannya di belakang? Salah satu alasannya adalah karena gini. Karena kebanyakan orang ketika lihat kekecewaannya, kekecewaan itu terjadi karena kegagalan. Udah pasti. Kekecewaan terjadi karena kegagalan. Banyak orang gak bisa tinggalkan itu di belakang karena ini yang mereka lihat. Semua yang mereka lihat dari kekecewaannya, dari kegagalannya cuma begini. Cuma kehilangannya. Banyak orang gak bisa move on gara-gara dia fokus sama kehilangannya. Ketika dia kecewa sama sesuatu, ketika dia gagal dari sesuatu, ada sesuatu yang dia rasa hilang dari dia. Waduh Bapak gak tahu sih Pak, buat bisnis itu Pak yang kemarin gagal Pak. Duit saya habis Pak, 20 juta di situ, 50 juta di situ, 200 juta di situ Pak. Yang dilihat adalah kehilangannya. Dan karena orang terus lihat kehilangannya, dia simpan kekecewaan. Karena dia terus lihat kehilangannya, dia gak bisa move on dari situ. Lain kali mau mulai bisnis baru, aduh mulai bisnis baru ya saya gak berani deh. Kenapa? Kemarin aja habis 200 juta. Setiap kali dia mau maju, dia selalu teringat sama kekecewaannya, dia gak bisa tinggalkan di belakang. Pertanyaannya kalau gitu gini, gimana dong Pak? Kalau itu yang terjadi, gimana dong Pak? Saya bisa tinggalkan kekecewaan saya di belakang. Bener Pak, saya fokus sama kehilangannya. Kehilangan bisa kehilangan uang, bisa kehilangan waktu, bisa kehilangan kepercayaan. Aduh saya udah percaya banget sama itu orang itu khianatin saya udah gak bisa percaya orang lagi. Bisa kehilangan tenaga, bisa kehilangan sumber daya, bisa kehilangan banyak hal. Dan selama saudara fokus sama kehilangan saudara, saudara akan terus bawa kekecewaan saudara. Gimana dong Pak, saya bisa tinggalkan kekecewaan saya di belakang? Gimana caranya? Saya percaya salah satu cara yang paling baik dalam kita tinggalkan kekecewaan di belakang adalah dengan cara begini. Kita rubah cara pandang kita terhadap kegagalan kita. Maksudnya rubah cara pandang itu gimana? Dengar ini, kalau semua yang saudara lihat dari kegagalan saudara cuma kehilangan, saudara gak akan bisa move on. Saudara akan terus simpan kekecewaan. Tapi rubah cara pandangnya. Kegagalan itu bukan kehilangan. Tapi dengar ini, kegagalan saya kasih definisi yang baru. Kegagalan saudara adalah proses pembelajaran. Apa? Bilang sama-sama proses pembelajaran. Saudara gagal dan saudara kecewa dari situ. Saudara hilang sesuatu. Tapi rubah yang saudara lihat. Bukan cuma berapa yang hilang. Tapi gini, kegagalan tersebut adalah proses pembelajaran buat saya. Maksudnya proses pembelajaran itu gimana sih Pak? Dengar ini baik-baik. Saya kasih prinsip yang sederhana. Nggak ada sekolah yang gratis. Nggak ada pendidikan yang gratis. Saudara mungkin bilang, oh ada kok Pak pakai kartu pintar gratis Pak. Nggak gratis. Disubsidi sama pemerintah.
Pemerintah yang bayarin, saudara nggak bayar, tapi ada yang bayar. Karena kalau gratis, memang gurunya nggak makan. Ada yang bayar, bukan kita, pemerintah. Tapi prinsipnya gini, nggak ada sekolah yang gratis. Bahkan ini kenyataannya. Biasanya makin bagus sekolahnya, bayarannya makin tahu kan saudara. Makin bagus sekolahnya, bayarnya makin mahal. Yang udah jadi orang tua tahu semua. Saya punya anak 2. Kita punya anak sekarang mikir bukan cuma susu. Ini mau sekolahin di mana? Sekolah mahal sekarang, benar ya. Kita pengen sekolah yang bagus-bagus, tapi kemudian juga ngukur kantong. Bukan cuma pengen sekolah di mana, kantong kita sanggup gak? Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama gembala saudara di belakang, saya punya strategi. Saya punya anak 2, sekolah gak mau mahal, gimana caranya? Bangun sekolah sendiri. Kita bangun sekolah sendiri di Kemayoran. Jadi sekolahnya gratis ya, bangun sekolahnya bayar. Gak ada sekolah yang gratis. Kalau gitu gini, ketika saudara gagal dan saudara bilang gini, Bapak nggak tahu sih Pak, kegagalan saya yang kemarin itu Pak harganya mahal buat saya Pak. Dengar. Kalau saudara lihatnya sebagai proses pembelajaran dan saudara tahu harganya mahal yang saudara keluarkan, maka dengar ini, karena toh udah bayar mahal, maka ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya dari sekolah saudara. Lewat kegagalan itu, aduh harganya mahal Pak. Dengar, kalau sekolah udah bayar, anak saudara nggak jadi masuk pun, duitnya bisa dibalikin nggak? Mana bisa, udah terlanjur bayar kan, gak bisa di-refund. Sama juga dengan kegagalan. Perlakukan kayak sekolah, yang saudara udah bayar mahal, aduh Pak saya hilang 200 juta. Terlanjur bayar, 200 juta udah habis. Maka gini, jangan jadi trauma. Justru sebaliknya petik pelajaran sebanyak mungkin dari sekolah saudara, yang toh saudara udah bayar mahal. Kalau saudara udah bayar mahal-mahal, yang saudara dapatkan cuma trauma, ruginya double. Bayarnya udah mahal, dari situ saudara gak dapat apa-apa. Tapi ketika saudara bisa lihat setiap kegagalan saudara sebagai proses pembelajaran. Apa yang saya bisa belajar dari kegagalan saya ini? Maka dengar ini, yang muncul bukan trauma, yang muncul justru gini, keinginan saudara untuk coba lagi. Yang muncul justru begini, saudara jadi penasaran untuk bikin lagi. Loh kok begitu Pak? Saya kasih lihat. Mungkin saudara mulai satu bisnis dan bisnis saudara gagal. Habis ludes modal saudara di situ. Gagal. Satu orang lihat kehilangannya, aduh 200 juta. Yang keluar apa? Trauma. Nggak ada lagi gue bikin bisnis. Salah. Rubah cara pandang. 200 juta habis, oke. Kecewa. Tapi saya ingat definisi yang baru. Ini proses pembelajaran. Toh saya udah bayar nih dengan 200 juta. Apa yang saya bisa belajar dari kegagalan ini? Saya mulai bedah kegagalan saya dan mulai temukan begini. Oh ternyata kemarin manajemennya berantakan. Pantesan itu bisa diambil duitnya. Pantesan gak jalan. Manajemennya berantakan. Ketika saudara sadar itu, apa yang muncul? Lain kali kalau saya bikin bisnis, manajemennya harus rapi. Benar gak? Yang muncul bukan trauma, yang muncul malah penasaran pengen coba lagi. Lain kali, ketika saudara makin bisa temukan alasan-alasan kegagalan saudara, saudara makin belajar menemukan alasan keberhasilan saudara. Makin banyak saudara bisa lihat, oh kemarin saya terlalu gampang percaya orang. Kalau saya gak segampang itu percaya sama orang, bisa lebih teliti, maka harusnya gak gagal. Lain kali, selalu ada lain kalinya yang muncul ketika saudara ngerti alasan kegagalan saudara. Tapi selama yang saudara lihat cuma 200 jutanya yang hilang, saudara gak dapat apa-apa dari situ. Bukan pengen coba lagi boro-boro trauma. Tapi makin banyak saudara petik pelajaran, akan makin muncul gini semangat, tahun ini saya harus coba lagi. Karena bisnis yang kemarin gagal, saya udah tahu kenapa saya gagal. Kali ini gak boleh gagal lagi. Coba lagi. Saya mau kutip kata-kata dari orang ini. Orang yang dikenal harus coba ribuan bola lampu sampai ketemu satu yang menyala. Thomas Alva Edison. Orang ini bilang begini, our greatest weakness lies in giving up. Kelemahan kita yang terbesar ini terletak di sini. Kita terlalu gampang menyerah. Terlalu gampang berhenti. Dia bilang gini, the most certain way to succeed is always to try just one more time. Dia bilang gini, jalur yang paling pasti menuju keberhasilan. Ini pasti loh. Saudara banyak dengar seminar rahasia berhasil, kunci berhasil. Tapi gak ada yang tawarkan kepastian. Thomas Alva Edison bilang gini, jalur yang paling pasti menuju keberhasilan adalah sekedar begini. Selalu mau coba satu kali lagi aja. Setiap gagal coba lagi aja.
Coba lagi itu bukan berarti gini, bukan berarti ngulang kesalahan yang sama, no. Coba lagi dengan mindset tadi. Saya gagal nih. Kenapa saya gagal? Tanya dan belajar. Oh karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Oke. Saya udah ngerti. Saya mau coba lagi dengan cara yang baru. Andai kata itu pun gagal lagi. Tanya lagi, kenapa gagal lagi? Ininya udah gak apa-apa, ininya udah beres, ininya udah bagus. Oh yang ini saya gak mikir, yang ini. Oh oke. Belajar lagi kan. Ilmunya udah double. Sekolahnya udah double. Yang pertama S1, kedua udah master. Ilmunya udah naik dari kegagalan kedua. Apa yang muncul? Saya harus coba lagi nih. Gak boleh begini, gak boleh gini nih, tapi begini. Thomas Alva Edison bilang ini, jalur yang paling pasti menuju keberhasilan adalah sekedar begini. Selalu mau coba minimal satu kali lagi aja. Satu kali lagi aja. Satu kali lagi aja. Satu kali lagi aja. Satu titik saudara akan berhasil. Kelemahan terbesar kita terletak di kita terlalu cepat untuk menyerah. Dia bilang begini, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they give up. Dia bilang gini, banyak orang gagal itu karena begini, karena mereka nggak sadar udah seberapa dekatnya mereka sama keberhasilan. Mereka udah coba sekian kali, gagal sekian kali, sampai detik, udah deh, gue gak mau coba lagi. Padahal, kalau aja dia coba satu kali lagi, gimana kalau yang dia lakukan berikutnya itu yang akan bikin dia berhasil besar? Gak tahu, karena dia udah terlanjur nyerah satu langkah sebelum dia. Makanya dia bilang, saat jalur yang paling pasti menuju keberhasilan, sekedar coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Dan terus belajar dari situ. Dengar. Saya percaya setiap kita bisa tinggalkan kekecewaan kita di belakang. Gimana caranya? Berhenti fokus sama kehilangannya, tapi mulai lihat kegagalan sebagai proses pembelajaran. Toh saya udah bayar mahal buat kegagalan itu. Saya mau petik pelajaran sebanyak mungkin. Dan ketika saudara bisa ambil pelajarannya, yang muncul bukan trauma, justru keinginan untuk coba lagi. Coba lagi. Tinggalkan kekecewaanmu di belakang. Itu yang pertama. Yang saya percaya setiap kita mungkin perlu pertimbangkan, tinggalkan di belakang. Percaya saya, kita gak akan bisa, makanya gini, ada orang-orang yang gak punya mekanisme ini, makin tua makin pesimis. Kenapa? Orang makin tua, makin pernah ngalamin kegagalan. Yang muda-muda kan semangat, kenapa? Karena belum pernah gagal. Jadi semangatnya masih 45, wah masih berapi-api banget gitu, seolah-olah kayak dunia tuh bakal lancar, semua pintu terbuka. Baru ketika nabrak tembok yang pertama, baru berasa sakitnya. Mulai kendor dikit. Tapi kalau nggak punya mekanisme ini, mulai trauma dikit. Wah lain kali larinya nggak boleh secepat itu. Bentor lagi, sakit juga. Lain kali, lama-lama nggak mau lari sama sekali. Itu problemnya orang. Tapi kalau kita bisa punya mekanisme ini, nggak masalah umur. Saudara yang mengerti mekanisme ini. Saudara bisa selalu maju ke depan, nggak peduli saudara gagal dan dikecewakan gimana pun. Kekecewaan itu bukan sesuatu yang saudara mau bawa jadi trauma, tapi jadi proses pembelajaran untuk jadi lebih baik. Setiap kita bisa tinggalkan kekecewaan di belakang. Amin. Tapi bukan cuma kekecewaan, saya sebutnya bitterness and disappointment. Kekecewaan dan kepahitan. Itu yang pertama yang kita perlu pertimbangkan untuk tinggalkan. Apa bedanya kekecewaan dengan kepahitan, Pak? Kepahitan ini agak beda-beda tipis. Kalau kekecewaan biasanya lebih berhubungan dengan kegagalan. Kegagalan bikin kita kecewa. Kepahitan lebih berhubungan sama emosi, personal. Ada hubungannya dengan ada orang yang mengecewakan kita. Ada orang yang menyakiti kita. Ada orang yang mengkhianati kita. Ada orangnya. Kekecewaan ya bisa melibatkan orang. Tapi lebih bersifat bisnis, organisasi, dan lain-lain. Kalau kepahitan lebih sifatnya personal. Orang bilang sakitnya lebih dalam. Nusuknya tuh di sini katanya. Kalau kekecewaan nusuknya di mana? Di kantong, di uang, di yang lain-lain. Tapi kepahitan yang lebih sifatnya di hati. Bukan cuma kekecewaan yang mungkin kita harus tinggalkan di belakang, tapi juga mungkin kepahitan. Ada orang-orang itu mungkin yang sepanjang tahun lalu atau yang sebelumnya itu menyakiti hati kita. Dan banyak dari kita bawa itu ke depan. Kita susah buka hubungan yang baru karena ingat pernah disakiti sama orang itu. Banyak orang gak bisa tinggalkan kepahitannya, kebenciannya dan kemarahannya. Pertanyaannya, Pak, gimana caranya saya bisa tinggalkan kepahitan saya? Kalau kekecewaan tadi dengan rubah cara pandang, kalau kepahitan itu gimana, Pak? Apa yang saya harus lakukan untuk tinggalkan kepahitan? Dengar ini, gak ada cara lebih baik
tinggalkan kepahitan di belakang, selain dengan gini, lepaskan pengampunan. Bilang sama-sama lepaskan pengampunan. Ngomong lepaskan pengampunan gampang ya. Saudara mungkin ngomong sama saya, Bapak ngomong gitu gampang lepaskan pengampunan. Prakteknya susah Pak. Loh kenapa susah? Oh Bapak nggak tahu sih Pak. Orang itu jahat banget Pak. Dia nggak adil sama saya. Dia nggak layak untuk diampunin. Dia nggak layak untuk dimaafkan Pak. Banyak orang bilang begitu. Dengar-dengar saya mau rubah cara pandang kita. Pengampunan dengar ini bukan tentang memberikan apa yang layak atau nggak layak dia dapatkan. Pak orang itu nggak pantas diampuni Pak. Bukan tentang memberikan apa yang pantas atau nggak pantas dia terima. Pengampunan bukan tentang memberikan apa yang adil. Pak orang itu udah nggak adil sama saya Pak. Ngapain saya ampunin Pak. Bukan tentang mencari keadilan. Kalau pengampunan bukan tentang semua itu. Pengampunan tentang apa dong Pak? Saya kasih tahu pengampunan tentang apa. Pengampunan lebih tentang melepaskan diri saudara sendiri dari ikatan yang gak perlu saudara bawa-bawa. Pengampunan bukan tentang mereka, pengampunan tentang saudara. Maksudnya gimana Pak? Pengampunan itu tentang saya Pak. Ini pemusiknya gak ada semua, saya mau minta satu orang untuk ilustrasi siapa ya? Siapa yang mau tolong saya jadi, gak usah Pak, gak usah dipanggil Pak. Satu sukarelawan aja yang mau jadi alat peraga. Saya mau minta Pak Billy tapi agak sungkan nih. Masih muda-muda gitu, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Pak Billy mau bantuin saya nggak Pak? Nggak dibikin malu kok Pak. Tenang Pak, belum Pak, saya belum masuk YouTube Pak. Kayak kita punya ngobrolan di belakang. Oke, gini ya. Ini ilustrasinya. Saya mau tunjukkan sama saudara apa itu pengampunan dan apa yang pengampunan sebenarnya kerjakan dalam hidup saudara. Dan kenapa saya mau bilang harus saudara tinggalkan di belakang kepahitan. Anggaplah Pak Billy dan saya kita berteman baik. Kita berteman baik dan lama, tapi suatu titik dalam hubungan pertemanan kita, katakanlah, sorry ya Pak, saya pakai kata-kata sehari-hari dan rada vulgar dan nggak apa-apa ya Pak. Katakanlah Pak Billy ini dia mengkhianati saya, dia menyakiti hati saya, dan dia benar-benar buat saya marah dan benci dan kecewa. Sampai di titik saya begitu marah, sampai gini. Saya lihat mukanya aja tuh kayak aduh sudah malas rasanya. Aduh. Pokoknya saya marah, pokoknya saya benci sama dia sakitin saya. Oke, dengar ini. Di saat dia lakukan semua itu, saya ambil keputusan gini. Pokoknya saya nggak akan maafkan dia. Dengar, kepahitan muncul ketika keputusan itu kita ambil. Keputusan tuh nggak mau maafkan dia. Kepahitan muncul di situ. Saya nggak bakal maafin dia. Kepahitan muncul di situ. Nah, dengar. Ketika kita ambil keputusan untuk tidak memaafkan seseorang, sebenarnya saya kasih tunjuk nih, ini yang sebenarnya terjadi dalam hidup saudara. Sebenarnya saudara Sebenarnya saudara lagi bawa orang tersebut justru malah masuk ke dalam hidup saudara. Percaya nggak percaya? Saudara lagi gandeng dia dan bawa-bawa dia kemana-mana. Saudara pergi kemana, saudara ketemu siapa, saudara lagi bawa-bawa dia kemana-mana. Hari itu saudara nyetir mobil sendirian. Tapi mood saudara bete banget, rasanya nggak enak banget, perasaan saudara marah. Semua orang klakson, ngapain klakson marah, terus kenapa marah? Tebak kenapa? Karena saudara lagi nyetir mobil sama-sama sama orang yang saudara benci. Kan saudara ngampunin dia. Pokoknya gue marah. Nyetir mobil sendirian yang diinget dia terus. Dia ada di sebelah saudara nyetir mobil bersama dengan saudara. Makanya bete terus kan. Hari itu saudara pulang ke rumah. Istri saudara yang cantik bukakan pintu. Dia buka pintu, dia udah manis sekali. Sayang udah makan belum? Saudara bilang apa? Mau makan, gue gak mau makan. Salah istri saudara apa? Dia gak salah, dia baik-baik, dia sambut saudara. Saudara jadi marah bukan karena istri saudara. Tebak kenapa? Karena orang yang saudara benci, saudara ajak ke rumah ketemu istri juga. Saudara duduk di meja makan. Di depan ada istri udah siapin makanan yang paling saudara suka. Makanan favorit, semua yang enak-enak, semua ada di depan. Tapi hari itu saya gak selera makan. Kenapa gak selera? Ini makanan favorit saudara. Tebak kenapa? Karena saudara duduk di depan meja makan. Di depan makanan saudara, di depan saudara ada orang ini yang saudara benci. Belum selesai di situ. Hari itu saudara capek berat. Malam saudara putuskan, saya ngantuk, saya mau tidur. Di tempat tidur, saudara uring-uringan gak bisa tidur. Saudara tarik selimut saudara, nengok ke sebelah, tebak siapa di sebelah saudara. Sebelah saudara, orang ini yang saudara benci. Gak heran kenapa mood saudara bete terus. Gak heran kenapa saudara jadi pemarah, terus kemana-mana saudara gak nikmati hidup saudara. Dan dengar ini. Selama saudara bilang orang ini gak pantas diampunin, gak adil dia.
Selama saudara yang menderita sengsara kayak orang gila begini, dengar. Dianya mah boro-boro tahu. Bisa jadi dia lagi enak-enak jalan-jalan di Bali gitu, lagi berjemur. Saudara yang tersiksa, dia mah nggak tahu sama sekali, benar. Saudara pikir, saya nggak mau saya ampunin dia. Biarin dia menderita. Yang menderita bukan dia. Yang menderita siapa? Ya, saya bisa lihat gambaran ini. Apa yang saudara lakukan? Dengar. Satu-satunya cara tinggalkan kepahitan di belakang adalah dengan ambil keputusan untuk mengampuni. Mengampuni adalah tentang melepaskan orang ini dari hidup saudara. Saudara gak perlu bawa orang ini yang saudara benci, marah segala kemana-mana. Lepaskan dia, ampunin dia, saudara yang bebas. Gambaran tadi baru satu orang aja udah sengsara minta ampun kan. Gimana kalau ada dua orang yang nyakitin hati saudara dan saudara gak bisa ampunin. Bukan cuma satu yang saudara bawa-bawa sekarang. Bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Berapa banyak nih satu kompi saudara bawa kemana-mana. Makanya hidup saudara gak pernah nikmat. Saudara gak pernah bisa kejar apa-apa karena ada orang-orang ini yang ikutin saudara. Putuskan untuk mengampuni adalah tentang membebaskan saudara dari ikatan yang gak perlu saudara bawa. Amin. Terima kasih ya Pak. Kasih tepuk tangan Pak Willy. Ini hal yang pertama yang saya himbau, ya, saya sarankan, mungkin saudara perlu pertimbangkan untuk tinggalkan di belakang. Kepahitan dan kekecewaan. Percaya saya, saudara gak akan bisa kejar hal-hal yang baru yang Tuhan punya di depan. Kalau saudara gak tinggalkan kepahitan dan kekecewaan di belakang. Ambil keputusan itu hari ini, belum terlambat. 2016 masih panjang. Ada hal yang baik yang Tuhan punya. Pak, saya dikecewakan sama orang, saya marah sekali. Ampunin dia, Tuhan punya orang yang lebih baik. Orang yang ngecewain saudara di belakang gak pantas kok ada dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang lebih baik di depan. Mana Pak, saya gak ketemu orang yang lebih baik? Iya, karena kamu masih bawa-bawa orang yang ngecewain kamu dari belakang. Ampuni dulu, lepaskan dulu. Saudara akan sadar masih banyak orang baik di luar sana. Itu yang pertama, kepahitan dan kekecewaan. Yang kedua yang mungkin saudara perlu pertimbangkan untuk akhiri, supaya saudara bisa memulai sesuatu yang baru. Saya sebutnya old relationship, hubungan yang lama. Ini gak ada hubungannya sama kekecewaan, ini gak ada hubungannya sama kepahitan. Alkitab bilang ini di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33 Alkitab bilang begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahasa Inggrisnya bilang gini, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pertemanan yang buruk mengkorupsi karakter yang baik. Saya percaya gini, banyak dari kita udah punya hal-hal yang baik yang Tuhan tanam dalam hidupnya. Ada niat yang baik, ada karakter yang baik, ada kebaikan yang saudara tunjukkan. Tapi gini, seringkali yang merusak itu adalah gini, salah temannya kita, teman kita yang salah. Teman kita yang salah, itu dimaksud di sini. Pergaulan yang buruk. Menjelang akhir tahun yang lalu, saya ditantang Tuhan untuk ngerefleksi ke belakang dan Tuhan tanya, coba lihat teman kamu, ada gak yang perlu kamu tinggalkan? Karena gak semua teman kita adalah teman yang baik. Teman yang gak baik, pengaruhnya dalam hidup saudara, gak pantas untuk saudara bawa-bawa terus. Saya gak perlu ngomong terlalu jauh panjang lebar tentang teman yang buruk kayak gimana. Pastinya gini, setiap kita punya teman. Dan setiap kita sebenarnya ngerti kok dan bisa menilai. Teman-teman kita ini baik gak buat kita. Pengaruhnya baik gak buat kita. Tapi ya masalahnya dengan pertemanan adalah itu. Kita sendiri gak bisa lihat apa yang orang lain lihat. Kadang-kadang istri atau suami yang lebih ngoceh. Suami yang bilang, kamu ngapain sih masih berteman terus sama dia? Ngajaknya shopping terus. Akhirnya kamu jadi materialistis, kita gak punya duit, dan terus dirongrong sama itu terus. Tapi istri bilang, iya tapi dia baik kok. Suami bisa lihat apa yang istrinya gak bisa lihat. Sebaliknya juga sama. Itu masalahnya dengan teman. Ada hubungan emosi yang kita bangun. Kita gini, kita cuma lihat semua yang kita nikmati dari hubungan itu, tanpa sadar bahwa ada yang jelek juga yang gak seharusnya jadi bagian dari hidup kita. Istri bisa bilang, Pi ngapain sih? Sekarang kerjaannya ngurusin burung terus. Lagi hobi ya. Ya burung kicau lah, burung apa gitu kan. Burung terus. Anak gak diurus, rumah gak diurus, kerjaan terbengkalai. Tapi kita bilang, iya tapi teman-teman baik kok. Semua baik, dilihatnya baik-baiknya aja. Beberapa kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk tinggalkan beberapa orang tertentu. Dengar ini, yang gak perlu ada dalam hidup kita.
Saya nggak tahu berapa banyak pengkhotbah yang saudara pernah dengar yang ngajar saudara tinggalkan teman saudara. Nggak semua teman-teman saudara yang nggak baik pengaruhnya buat hidup saudara. Yang nggak baik pengaruhnya buat hidup saudara. Well, ada orang yang bilang gini, Pak, saya pengen sebenarnya Pak punya teman-teman yang baik. Komunitas yang sehat, orang-orang yang bisa mendorong saya bertumbuh dalam Tuhan, punya pikiran yang baik, yang sehat dan segala macam. Tapi kok Tuhan belum pertemukan ya Pak, makanya mau gak mau saya masih bergaul terus sama mereka. Mungkin di situ masalahnya. Gimana saudara bisa ketemu teman-teman yang baru yang baik, kalau teman-teman yang lama saudara gak mau tinggalin dulu. Sama kayak anak muda yang bilang gini, Pak saya pengen Pak ketemu pasangan hidup yang baik, yang saleh, yang cinta Tuhan Pak. Saya bilang iya, nyarinya jangan di diskotik dong. Kalau kamu mainnya di diskotik terus mana ada yang kayak begitu. Jenis begitu nggak ada di diskotik. Bisa nangkap gambarannya. Saudara mau punya teman yang baik, well tinggalkan dulu teman-teman yang nggak baik. Supaya saudara punya ruang buat teman-teman yang baik ini datang dan masuk dalam hidup saudara. Lepaskan pengaruh-pengaruh yang nggak baik dalam hidup saudara. Dengar ini, ada hal-hal yang besar yang saudara mau kejar 2016. Tapi saudara jadi gak bisa kejar. Karena ada teman-teman saudara yang dragging. Yang menyeret-nyeret dari belakang. Orang-orang yang selalu bilang gini, udahlah lu ngapain sih fanatik-fanatik amat. Udahlah lu ngapain sih radikal-radikal amat. Alah lu ngapain sih sekarang mau pelayanan segala. Dari dulu juga sama gua gak apa-apa, begini-begini aja. Dengar suara-suara gitu gak perlu lagi saudara dengar tahun 2016. Kalau mereka gak bisa diajak sama saudara untuk maju bersama-sama, tinggalkan di belakang. Amin, saya senang dengar ada amin. Ya mungkin yang lain terlalu shock dengarnya untuk bilang amin juga. Wah saya harus gak apa-apa. Teman-teman itu gak pantas dalam hidup saudara. Tapi ngomong tentang old relationship, hubungan yang lama. Banyak anak muda nih di sini. Hubungan yang lama atau pergaulan yang buruk bisa jadi dan bisa juga itu berupa begini, pacarmu. Lihat dengan siapa kamu bangun hubungan, pacarmu. Orang ini punya pengaruh yang baik gak dalam hidup saya? Sayangnya setiap kali saya ngomong gini biasanya orang tuanya yang lebih amin bener nih Pak. Anak saya nih Pak ngomong. Enggak, saya nggak mau gitu. Orang tua please jangan pakai khotbah saya untuk nyerang anakmu. Tapi anak-anak muda yang ada di sini, kalian bisa mikir sendiri dan bisa cek sendiri. Benar nggak pasanganmu ini punya pengaruh yang baik atau tidak baik dalam hidupmu? Dengar ini, kalau masih pacaran aja, banyak anak muda membohongi dirinya dengan bilang gini, iya kan Pak, pacaran nggak apa-apa lah, nanti juga kalau udah married dia berubah Pak, berubah gitu ya. Saya bilang gini, kalau pacaran aja dia udah begitu, ya udah married nanti berubah, tambah parah. Oh iya dong, kalau belum nikah kan dia masih punya alasan untuk ngejar kamu dan mempertahankan kamu. Jadi dia masih bisa tahan-tahan dikit lah. Tapi kalau udah resmi kan gak bisa cerai nih. Ya udah keluar aslinya semuanya bilang, loh kok tambah parah ya Pak? Ya karena itulah. Dia udah gak perlu berpura-pura lagi sekarang. Jadi please pertimbangkan ini. Pergaulan yang buruk bisa juga melibatkan pacar kita. Yang kita tahu hubungannya gak baik dalam hidup kita. Tapi dengar ya, saya mau ngomong catatan khusus. Hanya berlaku untuk yang masih fasenya pacaran. Suami istri gak berlaku. Jangan ada yang bilang, wah ini penangguhan buat saya Pak. Saya memang udah mau ceraiin istri saya lama Pak. No. Tapi kan Pak istri saya pergaulan yang buruk Pak. Iya, tapi masalahnya dia udah istrimu sekarang. Kalau gitu ayat ini gak berlaku dong Pak. Oh berlaku, tapi ada ayat lain yang lebih tinggi derajatnya yang berlaku juga. Apa itu? Kalau kita bilang apa yang dipersatukan sama Tuhan, gak bisa diceraikan sama ayat itu lebih berlaku lagi dalam hidupmu. Jadi jangan pernah berpikir cerai gara-gara pakai satu ayat ini. Suami saya pengaruhnya gak baik buat saya mau ceraikan. No, gak bisa. Nah kalau gitu gimana dong Pak? Nah nanti konseling, cari Pak Simeon. Pak, gimana Pak suami saya gini? Itu lain perlakuannya, oke? Tapi buat yang masih pacaran. Saya bisa cerita banyak tentang ini. Di masa saya pacaran, saya pernah pacaran. Sekarang udah nikah, punya 1 orang istri, 2 orang anak. Saya pernah pacaran. Dan saya pernah ada di fase tersebut, di mana saya harus ambil keputusan yang real kayak begini. Saya lagi jatuh cinta gila-gilaan sama Tuhan, pengen kejar Tuhan, pengen lakukan banyak buat Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya mau kejar Tuhan gila-gilaan. Tapi kemudian yang nyeret-nyeret kaki ini mulai berasa, kamu kok pacaran terus, masa seminggu 7 hari ke gereja sampai 14 kali, ya memang salah juga kali saya.
Tapi ya begitunya mulai keluar gitu. Udahlah, jangan terlalu rohani. Sekali-sekali kita boleh dong beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Dan saya ngerasa begini, Tuhan, saya pengen kejar Tuhan gila-gilaan. Tapi terus kayak diseret sampai satu titik gini. Ini cerita nyata. Ini orang yang pertama kali bawa saya bertobat. Tapi orang yang sama ini yang justru akhirnya narik-narik kayak begitu belakangan. Saya datang sama dia satu kali, sesudah ngerti ini. Saya bilang gini sama dia. Saya kasih kamu waktu 3 bulan. Untuk rubah kecepatan kamu ngejar Tuhan. Kalau kamu bisa kejar Tuhan sama, kecepatan kita masih jalan bareng. Tapi kalau dalam 3 bulan kecepatan kamu gak berubah, itu kayak gini, saya kejar Tuhan 100 km per jam, dia 5 km per jam, kan jauh di belakang. Kalau saya nungguin dia, ya siapa yang tersiksa nih? Kalau saya tinggalin siapa yang tersiksa nih? Kan mau gak mau gitu. Saya bilang 3 bulan. 3 bulan, saya 120 km naik, dia 10, naiknya terlalu dikit. Karena saya bilang, waduh kita gak bisa terus. Kayaknya kita harus akhiri hubungan kita. Terus saudara bilang, wah rohani sekali. Pak Pendeta kayaknya bikin keputusan itu luar biasa. No, nangisnya 3 hari. Bukan dia yang nangis, saya yang nangis. Saya ngambil keputusan, saya nangis. Ya, orang pacaran ada perasaan lah di situ. Saya tahu konsekuensi yang saya ambil berat, nangis juga. Tapi saya tahu sesudah 3 hari itu, saya ambil keputusan yang tepat. Beberapa kita perlu ambil keputusan yang radikal tentang hidup kita. Saya nggak tahu saya harus ngomong ini buat siapa, tapi ada saudara di situ yang perlu dengar. Tinggalkan pacarmu yang punya pengaruh nggak baik. Ambil keputusan itu sekarang. Bad relationship. Tapi yang lain berlaku teman. Semua kita punya teman. Teman kita baik ya, teman kita nggak baik ya. Gimana Pak ceknya teman yang baik dan teman yang nggak baik? Gimana Pak ceknya hubungan pasangan hidup yang baik dan yang nggak baik? Caranya sama. Dengar gini. Setiap kita selalu bilang begini, saya pengen ketemu pasangan hidup dari Tuhan. Saya pengen Tuhan kasih saya komunitas lingkungan teman-teman yang dari Tuhan. Maka ada embel-embel dari Tuhan, benar? Dari Tuhan, maunya yang dari Tuhan. Kalau mau yang dari Tuhan harus ngerti prinsip ini. Tuhan gak mungkin kasih dirimu pacar, yang kemudian sesudah pacaran hubunganmu sama Tuhan malah makin jauh. Logis gak? Saya mau yang dari Tuhan, Tuhan kasih. Nih pacarin ini orang. Makin lama makin jauh hubungannya, itu pasti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan kasih kita pacar yang justru bikin kita sama Tuhan makin jauh? Teman juga sama. Jadi salah satu mekanismenya cek. Dengan teman-teman ini saya pertahankan. Hubungan saya makin dekat gak sama Tuhan? Saya makin agresif gak sama Tuhan? Saya makin gila-gilaan gak sama Tuhan? Saya makin intim gak sama Tuhan? Kalau saudara sadar, oh malah sebaliknya mereka yang narik-narik saya. Mungkin gak seharusnya mereka ada dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Yang saudara perlu pertimbangkan untuk akhiri dalam hidup saudara. Old relationship. Saya melayani Tuhan 17 tahun. Dari umur 18 tahun saya pertama kali berkhotbah. Sampai hari ini orang lihat saya dan komentar-komentar kayak gini, Pak sesudah 17 tahun kok masih berapi-api. Masih agresif, masih kayak gila-gilaan gitu sama Tuhan. Well, saya protect diri saya. Saya lindungi diri saya dengan saya make sure dengan siapa saya bergaul. Kadang-kadang istri saya sendiri komplain, kok kamu kayak gak punya teman? Kok kamu kayak gak mau? Gini lah, minimal kayak orang normal, dia punya teman lah, biarpun gak ada gunanya gak apa-apa. Saya bilang gini, buat apa saya buang-buang waktu dengan orang-orang yang gak bikin saya lari makin cepat sama Tuhan. Ya rada kedengeran radikal, tapi saya cuma ngerasa begini, itu yang buat saya tetap bertahan 17 tahun ini. Saya gak mau diri saya dikorupsi sama hal-hal yang udah baik yang Tuhan masukkan dalam saya. Ingat, bad company corrupts good character. Korupsi itu dikit-dikit menggerogoti, ujung-ujungnya habis keropos. Saya pertahankan api itu, karena saya protect diri saya. Yang ketiga yang saudara mungkin perlu pertimbangkan untuk akhiri. Karena akhir dari sesuatu sama pentingnya dengan memulai sesuatu yang lain. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ini yang ketiga yang saudara mungkin perlu pertimbangkan untuk akhiri. Kalau saudara mau mulai tahun yang baru ini dengan kejar hal-hal yang baru. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang pertama bilang begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menurut ayat ini, Alkitab bilang gini, kita semua ada di dalam pertandingan. Dalam satu perlombaan yang diwajibkan buat kita. Dengar ini, orang yang bertanding, yang berlomba itu mau kejar goal. Mau kejar target, mau kejar garis akhir, benar ya? Nggak ada orang yang berlomba, kamu ikut lomba kenapa? Iseng aja, nggak ada ini ngapain ikut lomba? Ya lari santai aja gitu. Orang berlomba untuk kejar target.
Tadi saya bilang, saya percaya 2016 ini kita ada orang-orang yang mau kejar visi, target, mimpi yang baru, hal-hal yang besar yang saudara percaya Tuhan taruh di depan saudara. Bagus. Maka menurut penulis Ibrani bilang ini, kalau kamu mau berlomba dalam pertandingan kamu mau kejar garis akhir kamu, ada hal ini yang kamu harus lakukan. Apa? Marilah kita menanggalkan. Menanggalkan artinya apa? Tutup buku. Menanggalkan artinya apa? Tinggalkan di belakang. Meninggalkan artinya apa? Mengakhiri sesuatu yang lama. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dengan kata lain, kita gak akan bisa mengejar yang baru kalau dua hal ini masih ngiketin kaki kita. Merintangi kita itu kayak gini. Orang mau lari, tapi dua kakinya dirantai. Bisa gak orang lari kaki dirantai? Gak bisa. Dan menurut penulis Ibrani, yang bisa merantai kaki kita ada dua. Yang satu namanya beban, yang satu namanya dosa. Saya mau ngomong dulu tentang dosa. Dosa ini saya mau ngomong duluan karena saya gak mau ngomong terlalu panjang. Dengar ini. Saya percaya semua kita gak perlu dengar teologi tentang dosa. Bahasa aslinya dan sebagainya. Kita semua bisa tahu kok ketika lihat diri kita. Masih ada gak dosa-dosa yang kita simpan? Masih ada gak area-area hidup kita yang kita masih bergelimang, masih berkecimpung, masih terikat dan masih bergumul dengan dosa? Dengar ini, selama dosa tersebut saudara gak berani putuskan untuk tinggalkan di belakang. Saudara gak akan pernah bisa mengejar apapun yang baik yang Tuhan siapkan di depan. Tinggalkan dosa itu di belakang. Tapi kemudian saudara tanya lagi sama saya, Pak, itu sih saya juga udah ngerti dari dulu Pak. Selama saya bergumul sama dosa juga saya udah berkali-kali pengen keluar dari situ. Saya udah coba semua cara Pak. Saya udah minta-minta ampun sama Tuhan. Saya udah doa puasa. Saya udah ikut pelepasan sampai ratusan kali Pak. Tiap kali muntah-muntah tapi belum beres juga Pak. Saya udah gak tahu lagi harus gimana tinggalkan dosa. Percaya gak percaya pendeta kayak begini juga pernah ngalamin yang kayak begitu. Untuk bisa minimal sharing lah sama saudara. Kira-kira gimana solusinya? Dengar ini, banyak kita susah lepas dari dosa. Menurut saya alasannya karena ini. Karena kita fokus sama hal yang salah. Sama apa? Kita fokus berusaha untuk keluarkan dosa dari hidup kita. Kita fokus untuk tinggalkan dosa. Kita fokus untuk gini, gimana caranya saya gak lakukan itu lagi. Loh kenapa itu salah Pak? Dengar ini yang salah. Saya percaya salah satu cara paling efektif untuk seorang tinggalkan dosa. Bukan fokus sama apa yang gak boleh saudara lakukan. Belajar cari tahu apa yang boleh saudara lakukan. Banyak kita fokusnya, saya gak boleh begini, 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 gak boleh begini. Terus yang boleh saya lakukan apa? Ya bengong aja di rumah gak ngapa-ngapain. Nah ini yang bikin jatuh dalam dosa ketika saudara gak terlibat lakukan apa-apa. Dengar ini, kalau aja saudara bisa cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Saudara bisa cari tahu Tuhan mau saya ngapain dengan hidup saya. Saudara bisa cari tahu Tuhan mau saya kerjakan apa. Saya mau kejar apa panggilan Tuhan buat hidup saya. Saudara temukan satu hal itu yang bikin saudara jadi excited tentang hidup. Dengar ini, saudara jadi gak punya ruang buat dosa. Bukannya dosa udah gak menggoda lagi dan udah gak ada. Ada, tapi udah gak menarik lagi buat saudara. Kenapa? Karena ada hal lain yang lebih menarik buat saudara. Ada hal lain yang lebih menggairahkan saudara. Ada hal lain yang lebih bikin saudara greget gitu loh. Dosa saudara lakukan bertahun-tahun gitu-gitu juga ya bosen juga kan. Rasanya gitu-gitu aja. Tapi hal ini ketika saudara kejar. Saudara dapat kepuasan dari perkenanan Tuhan. Dari Tuhan tersenyum atas hidup. Makasih Tuhan kasih kesempatan ini. Dosa hilang sendiri. Berhenti fokus sama apa yang gak boleh saudara lakukan. Mulai cari tahu apa yang boleh saudara lakukan. Itu cara paling efektif menurut saya untuk tinggalkan dosa. Saya banyak gerak di antara anak-anak muda. Dari dulu kalau khotbah sama anak muda isinya gak boleh ngerokok, gak boleh narkoba, gak boleh free sex, gak boleh dugem, gak boleh night club, gak boleh. Anak muda di luar itu bilang, jadi kita ngapain dong? Saya udah berubah, saya udah gak khotbahin itu semua. Saya mau bilang anak-anak muda, Tuhan punya mimpi buat kamu. Kau bisa lakukan hal yang besar. Kamu bisa rebut kota ini buat Tuhan. Kau bisa buat hal-hal yang hebat. Kau bisa bangun panggung kamu sendiri. Kau bisa berdampak sama banyak orang. Anak muda ditantang dengan segudang mimpi. Dan mereka bilang, wah gue mau gini. Mau dosa gak? Gak ada waktu buat dosa. Cobain. Cari tahu dari Tuhan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan dengan hidup saudara. Maka saudara kan gini, tinggalkan dosa di belakang. Agak mirip gambarannya kayak gini. Saudara yang pacaran, putus. Kecewa gak? Sakit hati gak? Ya, sakit hati, kecewa gini. Terus kadang-kadang orang bilang, lu kok belum bisa move on juga sih? Udah 2 tahun masih ingatnya dia juga. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa.
Karena belum dapat gantinya. Kalau udah dapat gantinya, yang lama lupa langsung. Benar gak? Ya sama juga dengan itu. Saudara gak akan bisa tinggalkan dosa kalau saudara belum ketemu gantinya. Dengar ini, tujuan Tuhan buat hidup saudara itu lebih menarik daripada dosa. Lebih menggairahkan daripada dosa. Lebih memuaskan daripada dosa. Dan sekali saudara ketemu itu, dosa tuh gak menarik lagi sama sekali. Saudara akan jadi excited dengan hidup, gak fokus sama gak boleh bikin ini itu. No. Saya fokus sama yang boleh saya lakukan. Tinggalkan dosa di belakang. Tapi bukan cuma dosa, penulis Ibrani bilang ada rintangannya kedua, namanya beban. Apa itu beban? Saya kasih definisinya. Beban adalah segala sesuatu yang bukan dosa, tapi bisa memperlambat jalannya kita sama Tuhan. Beban tuh gak dosa. Saya kasih contoh, main video game itu dosa gak? Main game, dosa gak? Saya ngomong game yang normal ya, bukan game apa gitu. Game normal, main game menurut saya nggak dosa. Tetris gitu, sekarang masih ada ya Tetris. Saya nggak tahu, saya jadul banget. Get rich gitu, get rich ya, anak muda get rich. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau siang malam di depan handphone terus main game terus, dosa nggak? Ya nggak dosa tetap. Tapi saudara nggak bisa buat apa-apa lagi. Hidupmu dikuasain sama game. Banyak orang bilang gini, tapi kan saya cuma main game, ntar dulu. Saya pengen tahu, kamu lagi main game atau game lagi mainin kamu? Beda loh. Kita main game ya, main game. Saya main game. Saya main game. Tapi main game artinya udah ya, cukup. Main game. Tapi kalau, ntar dulu deh, makan, ntar dulu deh, tidur, ntar dulu deh nanggung. Saudara gak lagi main game, percaya sama saya. Game lagi mainin kamu. Hidupmu bukan kamu yang kendalikan itu game. Game itu yang kendalikan hidupmu. Main game gak dosa. Nonton drama Korea dosa gak ya? Gak enak nih kalau ngomong yang ini nih. Lagi tren ya. Berapa tahun lalu semua orang liburan ke Bali. Sekarang semua liburan ke Korea gitu ya. Gara-gara film Korea. Dan kebanyakan yang ke Korea kecewa ketika ke Korea. Kenapa? Ini kok lihat di film ganteng-ganteng ya. Di sana aslinya kok jelek-jelek ya. Ya iyalah itu kan yang udah operasian yang ditontonin. Dosa nggak nonton film Korea? Enggak. Tapi yang tadinya aktif ikut pertemuan doa, kul, apalagi lah. Tapi sekarang kok hilang, kemana bu? Hilang. Oh iya nggak kemana-mana di rumah, ya di rumah sih di rumah. Tapi nonton terus. Kalau seluruh hidupmu hanya dikonsumsi sama itu, dengar, bukan saudara yang lagi nonton drama Korea. Drama Korea yang lagi nonton saudara. Waktu di setel tuh drama Koreanya bilang, ih dia lagi. Ayo dong. Kalau benar 2016 saudara mau kejar hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang baru, saudara mulai dengan harapan yang bagus. Saudara perlu pertimbangkan, ini konkret, saya harus tinggalkan ini di belakang. Saya nggak bisa terus pelihara kebiasaan ini. Nggak dosa sih, tapi nggak sehat. Mau ngapain? Saya main game terus seumur hidup nggak jadi kaya. Saya nonton drama Korea terus, suami saya nggak berubah jadi ganteng. Malah makin kecewa, iya kok suami gue kayak gini ya. Yang gue tonton ganteng terus. Nggak ada gunanya lah buat saudara. Tinggalkan di belakang. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Mungkin beberapa saudara perlu pertimbangkan yang namanya old commitment. Komitmen yang lama. Apa tuh Pak? Well, gambarannya di Alkitab. Ada satu kali Tuhan ngomong sama Abraham, ini waktunya aku mau kasih tanah buat kamu. Wow, Abraham udah excited. Oke, itu siap. Terus Tuhan ngomong sama Abraham, nanti dulu, untuk kamu masuk ke tanah itu, kamu harus break your commitment, your old commitment. Tinggalkan Lot di belakang. Ini bukan cuma ngomong tentang pergaulan yang lama, bukan. Tapi ada satu komitmen yang dia udah bangun sama saudaranya ini. Kemanapun dia pergi dia akan bawa. Tuhan bilang, no, you have to break that commitment. You cannot enter a new thing with an old commitment. Kamu gak bisa masuk ke dalam yang baru dengan bawa komitmen yang lama. Itu gambarannya dari Alkitab. Dengar ini, saya kasih prinsipnya. Hidup setiap kita, isinya cuma bisa menampung sekian banyak komitmen. Saya komit sama istri saya komit sama keluarga saya komit sama pelayanan saya komit sama anak-anak rohani saya, komitmen kan. Ketika kita berusaha isi komitmen lebih banyak, tanpa mengurangi komitmen yang lama, maka saya akan mati berdiri. Orang datang bilang, Pak bisa tolong doain ini? Oh iya datang. Pak bisa tolong bantu ini? Iya. Pak bisa ini? Iya. Mati berdiri.
Hidup kita nggak bisa nampung terlalu banyak komitmen. Artinya begini, kalau 2016, saya mau kerjakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru akan menuntut komitmen dari saudara. Maka harus ada komitmen yang lama yang mungkin saudara harus tinggalkan. Konkretnya kayak gimana Pak? Contoh aja, ada saudara bilang gini Pak, saya pengen punya bisnis sendiri Pak, dari dulu saya pengen punya usaha sendiri. Bagus, tapi mungkin salah satu komitmen yang saudara mau nggak mau harus berani ambil keputusan. Lepaskan komitmen yang lama. Iya Pak, saya tahu. Saya harus resign dari perusahaan saya. Karena saya nggak mungkin masih kerja sama orang, tapi kemudian ngerintis bisnis sendiri. Itu contoh. Ada komitmen yang lama yang saudara tinggalkan. Untuk saudara bisa kejar, masukkan komitmen yang baru. Ada komitmen yang lama yang tinggalkan berupa begini. Saya percaya saya ngomong sama ada minimal 1-2 orang yang harus dengar ini di tempat ini. Ada saudara yang Tuhan udah ngomong, aku punya pelayanan yang baru buat kamu. Aku punya area ini yang aku mau hidupmu mulai pengaruhi dengan cara yang berbeda. Aku mau kamu masuk dalam pelayanan yang baru. Tapi selama ini problemnya saudara. Saudara udah komit sama pelayanan ini yang selama bertahun-tahun saudara komit di dalamnya. Saudara gak akan pernah bisa masuk komit buat yang baru kalau saudara gak tinggalkan yang lama. Dengar, tinggalkan yang lama gak selalu berarti karena yang lama buruk. Tapi karena Tuhan lagi tuntut komitmen yang lebih tinggi. Yang lama baik, pelayanan gak ada yang buruk. Tapi gini, ada waktu-waktu Tuhan mau pisahkan saudara buat sesuatu yang lain. Mau gak mau, saudara harus ambil keputusan tersebut untuk tinggalkan komitmen yang lama. Tuhan bawa saya lewatin 4 hal ini, dan 4-4-nya saya harus ambil keputusan. Tadi saya cerita di belakang sama Pak Billy, Pak Simeon, saya cerita. Tahun 2016 ini ada banyak komitmen yang baru. Saya sedang merintis satu gereja lokal sekarang. Saya gak mau sebut nama, saya gak mau saudara pindah ke sana. Saudara udah punya gereja lokal. Saya lagi merintis gereja lokal. Itu komitmen yang baru yang saya masukin. Ada komitmen yang lain, yang ini yang lebih bikin saya excited, yang ini saudara boleh akses. Saya lagi mau masuk ke dunia media. Dunia media. Saya bermimpi untuk punya dampak sama ratusan ribu jutaan orang, bukan lewat khotbah. Percaya sama saya, rekam khotbah masukin YouTube gak ada yang nonton. Orang gak tertarik nonton khotbah di YouTube. Bukan itu gambarannya. Tapi saya mau masuk ke media untuk bikin dampak secara nyata dengan cara-cara yang lain yang kreatif. Apa tuntutannya buat saya? Saya udah khotbah 17 tahun loh sampai tahun ini. Pertanyaannya gini, siap gak saya tinggalin komitmen yang lama buat komit sama yang baru? Tadi saya cerita, saya pangkas hampir 80% jadwal khotbah saya tahun ini. Sebelumnya masuk bulan Agustus, September, jadwal 1 tahun ke depan udah penuh. Tahun ini enggak, sampai hari ini banyak yang kosong dan memang saya kasih buat kosong. Supaya apa? Supaya saya punya banyak ruang buat komit sama yang baru. Buat komit sama yang baru. Beberapa kita akan dituntut sama Tuhan untuk komit sama itu. Orang tanya, memang khotbah salah apa? Enggak salah. Tapi Tuhan mau membawa saya ke area yang lain yang baru. Yang saya harus komit ke situ. Gereja udah punya cukup banyak pengkhotbah. Tapi dunia terlalu sedikit orang yang mau bicara sama mereka. Jadi lain kali kalau ketemu saya bukan di sini, tapi di YouTube. Jangan kaget juga ya. Karena di YouTube saya nggak akan pakai batik atau jas atau dasi. Saya akan tampil kayak orang biasa. Itu yang saya mau share hari ini. Saya percaya banyak dari kita Tuhan lagi siapkan buat hal yang besar di depan. Tapi saudara mungkin perlu pertimbangkan untuk akhiri beberapa hal ini. Beberapa hal ini yang saudara perlu ambil keputusan untuk akhiri sebelum saudara bisa kejar yang baru yang ada di depan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini dan boleh dengar pesan ini. Boleh dengar pengajaran ini. Kami bukan cuma dengar pesan profetik untuk mengakhiri sesuatu. Tapi kami dapat pengajaran yang konkret, yang praktis. Di mana kami bisa aplikasikan pesan yang kami dengar. Kami tahu Tuhan bahwa tahun ini kami percaya Tuhan bahwa tahun ini ada hal-hal yang besar dan yang baru yang Tuhan memang siapkan buat hidupku di depan. Tapi hari ini kami dengar pesan ini bahwa untuk aku kejar yang baru, aku mungkin harus mengakhiri ada beberapa hal ini. Tuhan aku berdoa tolong setiap kami untuk mau berani bercermin dan berani jujur sama diri kami. Ketika ada hal-hal ini yang kami sadar kami harus tinggalkan. Tuhan, kami gak mau anggap hal-hal itu sebagai penting. Kami mau anggap rencana Tuhan dalam hidup kami jauh lebih penting. Makanya ketika Tuhan tantang kami untuk tinggalkan, untuk berubah, kami mau Tuhan tinggalkan. Keluar dari rasa cinta kami sama Tuhan. Karena Tuhan yang udah terlebih dahulu berkorban dan mati buat kami. Maka gak ada satupun yang kami gak rela untuk lepaskan buat Tuhan. Karena Tuhan udah baik buat kami. Udah sepantasnya Tuhan. Kami mau abdikan hidup kami untuk senangkan hati Tuhan. Aku berdoa Tuhan dari tempat ini ada keputusan-keputusan yang konkret.
yang jemaatmu, umatmu ambil. Sehingga tahun ini akan jadi tahun yang berbeda buat mereka. Mereka punya ruang untuk kejar hal-hal yang besar yang Tuhan punya buat mereka. Dan agar lewat hidup mereka, nama Tuhan bisa dibuat masyhur dan tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.